Membangun rumah di atas batu. Memulai kehidupan sebagai keluarga muda adalah sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab yang besar. Ada tawa dan sukacita, tetapi juga ada tantangan, perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, dan kelelahan dalam menjalani rutinitas. Di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah merancang keluarga berjalan sendiri. Ia hadir sebagai fondasi yang kokoh, tempat kita berpijak dan kembali. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Keluarga bukan hanya dibangun oleh cinta perasaan semata, tetapi oleh komitmen yang berakar pada Tuhan. Cinta bisa diuji oleh waktu, keadaan, dan kesibukan, tetapi ketika Kristus menjadi pusat, setiap badai dapat dihadapi bersama. Rumah tangga yang dibangun di atas doa, komunikasi yang jujur, dan saling mengampuni akan bertumbuh semakin kuat. Yesus mengingatkan dalam Matius 7 ayat 24 hingga 25. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Badai pasti datang, entah masalah keuangan, perbedaan cara mendidik anak, atau kelelahan karena pekerjaan. Namun rumah yang dibangun di atas batu yaitu Kristus tidak akan roboh. Bukan karena tidak pernah diguncang, tetapi karena memiliki dasar yang kuat. Sebagai suami dan istri, Tuhan memanggil untuk saling mengasihi dan menghormati. Efesus 5 ayat 33 mengingatkan, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya." Kasih bukan hanya kata-kata manis, tetapi tindakan nyata setiap hari, mendengar dengan sabar, membantu tanpa diminta, memaafkan tanpa menyimpan dendam, dan mendoakan pasangan. Saling menghormati berarti menghargai perbedaan dan bertumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Bagi keluarga muda yang telah dipercayakan anak, ingatlah bahwa anak adalah titipan Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita hidupi. Mereka melihat bagaimana orang tua berdoa, bersabar, mengasihi, dan menyelesaikan konflik. Jadikan rumah sebagai tempat pertama mereka mengenal kasih Kristus. Kiranya setiap keluarga muda tidak hanya mengejar keberhasilan dunia, tetapi terlebih dahulu mengejar hadirat Tuhan. Luangkan waktu untuk doa bersama, membaca firman, dan berbicara dari hati ke hati. Tuhan setia menyertai setiap langkah. Ingatlah, keluarga bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Saat kita lemah, Tuhan memberi kekuatan. Saat kita bingung, Tuhan memberi hikmat. Saat kita hampir menyerah, Tuhan mengingatkan bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal. "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15. Kiranya setiap keluarga muda berani berkata demikian, menjadikan Tuhan sebagai pusat, tujuan, dan pengharapan dalam setiap musim kehidupan. Amin.